Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania. Ya, ketemu lagi dengan kami di channel yang sama, channel Fatan Budi Manuk. Di sini kita akan mengupas tentang settingan-settingan lovebird lebih dalam. Dan jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe. Karena subscribe itu gratis seumur hidup. Dan kami akan semakin bersemangat jika subscribe-nya itu semakin bertambah, dan keuntungannya buat kalian akan mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi terbaru dari kami, uploadan terbaru dari kami, dan bunyikan tanda loncengnya agar kalian langsung mendapatkan pemberitahuan di HP Anda. Ya, terima kasih yang sudah subscribe di channel Fatan Budi Manuk. Saya doakan semoga kalian yang subscribe dan kita semua mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita masih di suasana di rumah saja. Jangan kemana-mana karena di luar itu masih dengan virus Corona, jadi kita di rumah saja. Kalian duduk manis menonton acara kami dengan seksama sambil mulai mempraktekkan apa yang kita bagi bersama. Dan di sini kita sifatnya hanya berbagi tanpa bermaksud untuk menggurui siapapun. Jadi di sini kita sifatnya adalah belajar bersama, berbagi pengalaman pribadi. Dan silakan yang nanti butuh penjelasan atau masih kurang jelas dengan video-video kami, silakan kalian berikan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Ya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses awal Madonna, si betina cantik ya, jedanya rapat dan punya gaya yang menarik, nagen satu titik, dan dia punya suara khas minor yang lambat tapi enak. Bagaimana proses dari awal sampai ke konslet si betina Madonna. Jadi dulu itu awalnya saya membeli Madonna itu dari salah seorang peternak teman saya. Dia peternak memang terah, dia spesialis terah dari Jawara Factor dulu. Itu namanya Asril LBF. Dia adalah seorang peternak Jawara Factor. Dia spesialis betina Factor. Dan karena semakin kesini akhirnya dia menangkarkan burung-burung Factornya, dan sekarang dia mengolah anakan dari Jawara terdahulu. Salah satunya ini adalah Madonna, yang sebenarnya kalau diceritakan dari awal ini, Madonna itu pada saat PAUD malah dia susah untuk jalan di gantangan. Ketika masih PAUD itu dia cenderung susah untuk ngekek, dia hanya ngekicek atau sardot. Ketika dijemur, diangin-anginkan, dia ngekek paling sekali dua kali. Setelah itu cuma sardot, ngeriwik. Jadi susah sekali. Burung yang memang pada saat pautnya itu dia tergolong susah. Walaupun susah, tapi Mas Asril ini awalnya tidak menyerah. Dia terus mengolah, mulai dari disinglekan, dimandi jemur krodong, sampai pada akhirnya karena mungkin pusing, sudah menyerah, mungkin dia sudah
di rumah juga masih banyak gaco-gaco yang jalan lapang. Akhirnya Madonna ini disisihkan. Ketika dia di single masih tetap seperti itu, tidak keluar durasi sekali, setelah itu sardot, atau setelah itu kuek-kuek, terus digantang juga seperti itu, dia hanya sardot, ngekek sekali atau 2 kali, setelah itu dia tidak ngekek lagi, dia cenderung kriwik. Itu karakteristiknya waktu PAUD. Jadi memang PAUDnya itu memang dia susah untuk jalan di lapangan. Akhirnya semakin kesini di single tetap seperti itu, tetap tidak jalan lapang. Akhirnya dia memutuskan untuk dimasukkan ke Umbaran. Jadi awal seperti itu. Akhirnya si Madonna ini waktu PAUD itu akhirnya dimasukkan ke Umbaran. Di sana ada berbagai macam lovebird, ada dewasa jantan, ada betina, ada sepasang lovebird yang diternak terus ngelemak, dia masukkan kandang Umbaran. Terus PAUD yang baru mencamilet dia masukkan. Artinya di Umbaran itu hanya sebagai tempat, karena sudah tidak ada lagi sangkar-sangkar yang kosong. Jadi ini seperti tempat sampah lah, dimasukkan yang tidak terpakai, dimasukkan yang lemak-lemak masukkan, terus PAUD yang belum jalan lapang dia masukkan. Dan di sana karena banyak PAUD, jadi dikasih pakan kenceng, supaya PAUDnya itu memancing birahi supaya bunyi. Jadi dia beri jagung kangkung seenaknya saja. Ada jagung kasih jagung, ada kangkung kasih kangkung, pakan juga tinggi supaya memancing biar cepat bunyi untuk PAUD-PAUDnya. Semakin kesini dengan tanpa disadari, mungkin karena saking banyaknya burung-burung yang lain yang sudah jalan lapang, dia tidak terlalu memikirkan si Madonna ini. Dengan perawatan yang seadanya, lalu dikasih di kandang Umbaran. Uniknya di sana selalu diberi masteran. Masterannya berupa musik box biasa. 24 jam bunyi. Tapi uniknya di sana itu hanya satu lagu lovebird ngekek Kusumo ya, yang jeda rapat, durasi panjang, jeda rapat. Itu hanya satu lagu itu saja, bolak balik. Hanya lagu itu selama 24 jam full tanpa berhenti. Setelah beranjak dewasa, dia mulai birahi. Madonna ini mulai birahi di kandang Umbaran. Dia mulai cari-cari jantan, dia rebutan karena jantannya itu pas waktu itu cuma ada 1 dan betinanya sekitar ada 3. Lalu ada PAUD baru mencamilet. Di sana terjadi rebutan jantan. Waktu terus berjalan seperti itu. Dan suatu saat yang lemak ini pasangannya dimasukkan lagi karena sudah tidak lemak, dimasukkan lagi ke kandang ternak. Dan dewasa ini sudah mulai disingkirkan. Lalu PAUD ini sudah mulai ada yang laku, ada yang sudah mulai jalan lapang, akhirnya dipinggirkan lagi. Dan tinggal 1 Madonna ini di kandang Umbaran. Selama dia
berbulan-bulan bareng dengan PAUD, dengan koloni jantan, dengan koloni dewasa, itu mungkin proses yang kita juga tidak disengaja. Proses itu lama-kelamaan membuat karakter jeda rapet itu tumbuh. Jadi ketika mungkin, ini menurut pendapat saya saja, mungkin ketika dia di sana selama berbulan-bulan, masterannya full 24 jam, selama pokoknya masteran sampai saat ini pun masih 24 jam, itu lagu satu saja. Jadi Lakbatku Sumo Ngekek yang jeda rapet selama berbulan-bulan itu berjalan, karakternya mulai muncul. Jadi dia setelah ditinggal teman-teman koloninya, baik PAUD maupun dewasanya sudah hilang, sudah tidak ada di kandang umbaran, cuma ada satu itu, dia mulai keluar gacornya. Jadi ketika itu siang-siang itu di pojok kandang umbaran dia bunyi, tapi kepalanya sambil masuk ke dalam kotak pojok. Dia bunyi ngekek panjang, berhenti ngekek lagi, berhenti ngekek lagi. Setelah dilihat, mulai dia keluar gacornya. Semakin hari dia semakin gacor. Dan mulai saat itu tumbuh untuk ingin menggantangkan. Jadi pada saat sudah mulai gacor di umbaran, mulai ingin menggantang. Jadi kita pisah, kita cantel, masukkan kandang kapsul, kita cantel. Di sana sudah mulai gacor, tapi masih ada sardotnya, ngeriwik, ngekek lagi, ngeriwik, ngekek lagi. Walaupun di situ masih pendek-pendek, durasinya masih pendek dan jedanya belum terlalu rapat. Akhirnya sekitar umur 9-10 bulanan dia mulai kita gantang. Setelah digantang, di sana dia sudah bocor di bawah. Sudah bocor. Ketika digantang, dia sudah mulai jalan, cuma durasinya masih pendek-pendek, sama seperti waktu di umbaran sendirian. Jadi belum panjang-panjang. Tapi sudah mulai ada bakat di sana. Dia sudah mulai rajin ngekek, sudah mulai gacor, walaupun jedanya belum rapat, walaupun durasinya belum panjang, tapi dia sudah mulai ada bakat di sana. Semakin sering kita gantang, seminggu 3 kali, 4 kali kita selalu bawa. Akhirnya durasinya itu dengan sendirinya semakin panjang dengan sendirinya. Durasinya semakin panjang, jedanya jadi semakin rapat. Setelah digantang, tetap kita masukkan ke kandang umbaran. Waktu itu memang belum ada koloninya, jadi dia masih single, tapi melihat lakbet-lakbet lain di sekitarnya, karena di umbaran itu sebelahnya ada kandang ternak, ada labet-labet yang di kandang kapsul. Jadi memang dia di umbaran sendirian, tapi di sebelahnya memang dia melihat lakbet-lakbet lain. Setelah semakin kesini, durasinya semakin panjang, jedanya semakin rapat. Dan di gantangan itu dia sudah mulai nyaman dengan gantangan. Dia cantel langsung bunyi, full durasi di sana. Cuma semakin kesini, ketika kita masukkan di kandang umbaran, dia mulai tidur di akhir atau di tengah akhir, itu dia mulai nekuk. Jadi dia terlalu nyaman dengan kandang, dia terlalu nyaman di kandang umbaran. Akhirnya kita ganti lagi settingannya. Sekarang kita single sendirian bersama PAUD, tempel PAUD. Lalu ketika digantang kita masukkan PAUDnya, kita kerodong,
kita bawa ke lapangan. Di sana langsung dipisah dengan PAUD, dan di lapangan harus kita tungguin. Kalau kita tinggal, dia akan gacor. Jadi harus kita buat mainan, harus kita kasih makan atau buat mengalih perhatiannya supaya dia tidak bunyi di bawah. Jadi ketika digantang, dia akan langsung top perform. Itu adalah sekilas tentang perjalanan atau proses dari awal sampai konslet. Dan terima kasih yang sudah mau menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami semakin bersemangat, karena subscribe itu gratis. Dan keuntungannya kalian akan mendapatkan uploadan terbaru langsung up to date dari HP Anda, dan bunyikan tanda loncengnya agar pemberitahuan itu muncul di HP Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.